Ini harus dilakukan koreksi menyeluruh oleh Pak Prabowo, dan dengan itu juga kita menuntut supaya para pembantu presiden yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara itu memang diharapkan untuk juga dibersihkan. Jangan membiarkan orang-orang yang menjadi titipan atau bagian dari geng Solo itu masih dibiarkan untuk tetap memegang pimpinan, misalnya di Polri atau di kementerian dalam negeri, dan banyak lagi. Saya kira yang kita catat ini adalah menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo yang harus dibersihkan. Kemudian juga kita mau supaya keadilan itu ditegakkan tanpa pandang bulu. Kemudian yang terakhir kita menuntut supaya presiden memastikan negara tidak tunduk pada kepentingan sempit, apakah itu golongan, partai, atau oligarki, atau geng Solo, atau malah asing dan Zionis. Ya, ini yang terakhir ini perlu kita garis bawahi, terutama kebijakan Pak Prabowo itu kaitannya dengan BOP dan AR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tokoh, aktivis, dan seluruh teman-teman, terutama yang tinggal atau berada di Solo Raya. Jadi pada kesempatan ini sebetulnya isu kita tetap bahwa kita ingin mengadvokasi berbagai hal yang terkait dengan kedaulatan rakyat yang sudah tidak lagi berada di tangan rakyat sebagai pemegang daulat rakyat atau daulat kebangsaan negara kita. Jadi ini sudah dirampas ya. Untuk itu kita perlu mengembalikannya. Nah, karena itu saya menyampaikan beberapa hal sebagai fakta di lapangan bahwa ternyata keadilan terasa semakin jauh, terutama bagi rakyat kecil dan orang-orang yang tidak punya akses terhadap kekuatan politik atau tidak punya kemampuan untuk bersuara. Kemudian hukum juga dipersepsikan tidak memberi rasa keadilan yang setara bagi seluruh rakyat yang sebetulnya ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 misalnya ya. Kemudian kebijakan publik ini dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Kemudian kesenjangan terutama kaya miskin itu semakin melebar. Maka disitulah panggilan untuk kita hadir menyuarakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kekuatan besar dan kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah disampaikan oleh Pak Nur, yaitu oligarki dan pemilik modal. Ini semakin mencengkram dan banyak berbuat kezoliman di berbagai daerah wilayah di Indonesia. Kemudian juga ada kekuatan yang memang mengganggu kehidupan berbangsa bernegara ini yang terkait dengan kepentingan asing, bahkan juga kepentingan Zionis ya, yang oleh banyak kalangan ini jelas akan
banyak memberi pengaruh, ya, tapi pengaruh yang negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita, terutama melalui kebijakan pemerintah, baik itu era Jokowi dan kelihatannya juga dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo. Maka karena itu kita ingin menyatakan bahwa hal kedua ini, kedaulatan ada dalam ancaman, kedaulatan rakyat ada dalam ancaman. Nah, yang ketiga, kita tidak datang untuk merusakkan HAM. Kita datang untuk menyelamatkan negara. Kita tidak datang untuk memecah belah, tapi justru kita datang untuk meluruskan arah kehidupan perjuangan, ya, dari bangsa ini. Maka melalui maklumat Solo Raya, ya, kita menyampaikan sikap, yaitu bahwa kita ingin bangsa ini kembali kepada tegaknya kedaulatan atau tegaknya hukum dan keadilan, kemudian dijalankannya amanat konstitusi, dan yang terakhir dikembalikannya kedaulatan itu kepada rakyat. Itu hal keempat yang ingin saya sampaikan. Nah, yang kelima, ini khusus kita tujukan kepada Presiden Prabowo, bahwa kita di NKR dari pusat maupun di Solo Raya ini ingin menyampaikan bahwa memang kita rakyat itu menaruh harapan, tapi harapan itu harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan hanya sekedar retorika dan omon-omon yang selama ini kita perhatikan seperti itu, ya. Kemudian kita juga menuntut Presiden Prabowo untuk melakukan koreksi menyeluruh di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi sudah disebutkan ada 5 aspek penting: hukum, politik, kemudian sumber daya alam, demokrasi, dan ekonomi, ya. Ini harus dilakukan koreksi menyeluruh oleh Pak Prabowo, dan dengan itu juga kita menuntut supaya para pembantu presiden yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara itu memang diharapkan untuk juga dibersihkan. Jangan membiarkan orang-orang yang menjadi titipan atau bagian dari geng Solo itu masih dibiarkan untuk tetap memegang pimpinan, misalnya di Polri atau di Kementerian Dalam Negeri, dan banyak lagi. Saya kira yang kita catat ini adalah menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo yang harus dibersihkan. Kemudian juga kita mau supaya keadilan itu ditegakkan tanpa pandang bulu. Kemudian yang terakhir, kita menuntut supaya presiden memastikan negara tidak tunduk pada kepentingan sempit, apakah itu golongan, partai, atau oligarki, atau geng Solo, atau malah asing dan Zionis. Ya, ini yang terakhir ini perlu kita garis bawahi, terutama kebijakan Pak Prabowo itu kaitannya dengan BOP dan ART. Ini saran, kita nilai saran dengan banyak mengakomodasi kepentingan dari asing dan Zionis. Nah, karena itu dukungan kita kepada presiden ini adalah dukungan yang kritis demi bangsa, bukan demi kekuasaan atau kepentingan sempit. Nah, terakhir sekali, dari Solo Raya ini, ya, kita ingin menyatakan agar kedaulatan rakyat harus kembali ke tangan rakyat. Itulah hal kunci yang ingin kita sampaikan, baik dari teman-teman di pusat maupun di Solo Raya ini yang baru tadi dideklarasikan, bahwa kedaulatan rakyat harus kembali ke tangan rakyat. Nah, oleh sebab itu
kita berharap ini perjuangan panjang, kita siap untuk konsisten melakukan advokasi, kemudian juga kita perlu mencatat untuk kita selalu bersatu. Ya, saya sedikit menambahkan tentang bagaimana ada gerakan No King, ya, tidak ada raja. Di mana? Di Amerika, yang itu awalnya dilangsungkan bulan Juni 2025. Pesertanya itu sekitar 5 juta orang di berbagai kota. Kemudian yang kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 2025. Jumlahnya meningkat menjadi 7 juta orang. Nah, terakhir 28 Maret 2026 jumlahnya itu menjadi 8 juta orang di sekitar 3.300 lokasi. Nah, harapannya dari sini sebetulnya ini bisa menjadi rujukan pergerakan kita GMKR, bahwa GMKR diharapkan bisa mengumpulkan sebanyak mungkin orang di seluruh wilayah di Indonesia untuk menyuarakan agar kedaulatan rakyat itu bisa kembali kepada rakyat, bukan kepada yang berkuasa, apalagi penguasanya itu adalah penguasa yang berpikiran sempit dan menganggap dirinya itu raja. Ya, jadi di Amerika itu kan sistemnya republik, ada demokrasi di sana. Tapi kenapa ada gerakan No King? Tidak ada raja. Karena rajanya cenderung, atau Presiden Trump itu cenderung menjadi penguasa absolut. Nah, di sini kita ingatkan dan kita melihat kecenderungan Presiden Prabowo itu bertindak seolah-olah raja. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan di Amerika kita harapkan bisa kita lakukan di Indonesia. Tapi ini bukan untuk kepentingan kekuasaan, tapi untuk kepentingan kembalinya kedaulatan itu ke tangan rakyat. GMKR siap untuk menyatakan No King kepada Presiden Prabowo. Siap? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.